Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan proyek pengembangan sistem pemesanan tiket dan loyalitas pelanggan sebagai bagian dari inisiatif Revamp KAI Akses. Proyek ini disusun oleh saya sendiri bersama rekan saya Aska Sulhan dan Rehan Dimas. Fokus utama kami adalah menganalisis dan merancang transformasi sistem menuju Next Generation Ticketing System atau NGTS. Next. Selanjutnya ada latar belakang dan masalah utama. Saat ini, aplikasi KAI Akses telah menjadi saluran utama penjualan tiket bagi PT KAI. Namun, infrastruktur legacy system yang ada mulai menunjukkan keterbatasan performa yang signifikan. Masalah utamanya terletak pada arsitektur monolitik yang menyebabkan sistem rentan mengalami kelumpuhan total atau downtime jika salah satu modul mengalami kelebihan beban, terutama saat terjadi lonjakan trafik ekstrim pada periode high season seperti Lebaran. Selain itu, fitur loyalitas Railpoint sering mengalami keterlambatan data dan proses penukaran poin yang dianggap rumit oleh pengguna. Selanjutnya ada urgensi proyek. Mengapa harus revamp? Jadi, revamp ini memiliki urgensi yang sangat tinggi demi menjaga stabilitas pendapatan perusahaan. Kegagalan sistem saat war tiket berpotensi menghilangkan pendapatan hingga miliaran rupiah per jam. Selain itu, KAI harus bersaing dengan OTA seperti Traveloka yang menawarkan pengalaman pengguna yang sangat responsif. Dari sisi regulasi, peremajaan ini diperlukan untuk memperkuat enkripsi data pribadi penumpang sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Visi akhirnya adalah menjadikan KAI Akses sebagai super app transportasi yang scalable. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya analisis SDLC atau SPIS, yaitu metodologi waterfall. Proses pengembangan saat ini bersifat linear dan kaku, di mana perubahan kebutuhan di tengah jalan sangat sulit dilakukan karena dokumentasi dibuat sangat tebal di awal tahun. Selanjutnya tuh masalah kolaborasi. Tim back-end dan front-end bekerja secara terpisah, yang sering mengakibatkan masalah integrasi di akhir fase pengembangan karena ketidakcocokan format data. Dan selanjutnya tuh pengujian manual. Kualitas perangkat lunak tidak terjamin karena pengujian baru dilakukan di fase akhir secara manual. Jika ditemukan bug kritis, perbaikan membutuhkan waktu lama dan menunda jadwal rilis. Selanjutnya terus manajemen kebutuhan atau requirement. Yang pertama tuh kebutuhan fungsional. Sistem harus mampu menampilkan ketersediaan kursi secara real time, memproses pembayaran QRIS atau e-wallet, serta menghitung poin loyalitas otomatis setelah perjalanan resi. Yang kedua, stabilitas dan performa. Secara non-fungsional, sistem ditargetkan memiliki respon API di bawah 2 detik dan mampu menangani beban hingga 150.000 request per detik saat periode war tiket. Terus yang terakhir itu reliabilitas. Sistem tidak boleh mengalami down lebih dari 1 jam dalam sebulan untuk menjaga kepercayaan pengguna. Ya, saya dibacakan oleh teman saya, Aska Sulhan. Silakan. Oke, selanjutnya ada estimasi tugas dan sumber daya. Ada alokasi waktu, yaitu proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu total 77 hari kalender, dengan fokus terbesar pada pengembangan back-end booking 15 hari dan mobile apps 14 hari. Kemudian ada distribusi tim, dibutuhkan 7 peran spesifik, termasuk developer OPS, engineer untuk mengelola CI atau CD, dan OA, engineer untuk memastikan dokumentasi bug tertata dengan baik.
Kemudian ada metode kerja, diperlukan transformasi menuju metodologi agil atau hybrid dan arsitektur microservice untuk meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan inovasi perusahaan. Terus selanjutnya di sini kesimpulan dan rekomendasi. Itu kelemahan utamanya ada kurangnya fleksibilitas dan skalabilitas pada sistem lama, menyebabkan PT KAI sulit merespon perubahan pasar dengan cepat. Kemudian ada solusinya, migrasi ke arsitektur microservice akan memungkinkan setiap komponen aplikasi berdiri sendiri, sehingga meminimalisir risiko kelumpuhan sistem secara total saat perubahan puncak. Kemudian ada harapannya dengan implementasi next generation ticket system atau NGST, KAI Akses siap bertransformasi menjadi super app, transformasi yang tangguh dan kompetitif. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai rencana pengembangan sistem KAI Akses. Kami berharap analisis ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai pentingnya transformasi SDLC dan arsitektur sistem demi menjaga keberlangsungan layanan publik PT KAI. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.